Maka kemudian saya berpikir apa yang dilakukan oleh SPPG itu harus diketahui oleh masyarakat. Yang paling mudah adalah upload ke dalam media sosial. Apa yang diupload? Yang diupload adalah satu, menunya apa. Ya. Yang kedua, kandungan gizinya berapa. Yang ketiga, harga per itemnya berapa. Ini yang saya pikirkan harus diketahui oleh masyarakat. Demi Allah, saya tidak pernah menjual titik. Kadang-kadang ngomong gini, saya bilang sini, tolong bawa Al-Quran 30 simpen di atas kepala saya berani bersumpah. Nah, ibaratnya kalau seperti itu kan. Karena apa? Ya saya bilang, lalu kenapa kamu diam aja? Lah terus apa setiap hari saya harus datang ke lokasi itu membuat laporan? Kan pekerjaan saya verifikasi. Nah, kalau sekarang, ya sekarang kan sudah waktunya saya turun gunung kan gitu. Dan alhamdulillah kan tersangka-tersangka sudah mulai bermunculan. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama saya Apvia Tiokonibili, dan kali ini kita akan membahas terkait dengan program unggulan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang sudah dimulai sejak tahun 2025 lalu. Kita akan membahasnya dengan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Bapak Sony Sanjaya, yang malam ini sudah hadir di studio Tribun News. Halo, selamat malam Pak Sony. Selamat malam. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mau kenalan dulu sama Pak Sony, ini adalah Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi. Berarti terkait dengan adanya aturan harus ada ahli gizi. Nah, itu di bawah Bapak atau seperti apa, bisa dibantu ceritain ke Tribuners, Pak? Kalau tentang harus ada ahli gizi dan lain-lain itu diatur di dalam petunjuk teknis, dan petunjuk teknis itu disusun oleh Kedeputian Sistem dan Tata Kelola. Saya pelaksana, saya mengoperasikan aturan-aturan itu. Oke, fokus tugasnya gimana Pak? Jadi operasional pemenuhan gizi ya, seperti sekarang. Sekarang itu sudah ada 28.300 SPPG operasional. Nah, saya menggerakkan mereka, menggerakkan mereka, misalkan untuk hari Senin misalkan. Untuk hari Senin saya ingatkan mereka, tolong persiapkan misalkan SOP memasak itu dimulai jam berapa. Persiapan dimulai jam berapa. Saya biasanya kirim. Jangan sampai ada persiapan yang terlalu awal. Jangan sampai ada memasak terlalu awal. Nah, itu bagian dari kontrol saya. Kontrol saya mengingatkan saya, upaya peringatan saya kepada mereka supaya operasionalnya sesuai dengan SOP. Gitu kan. Saya menggerakkan mereka ketika ada misalkan hal-hal yang mendadak harus diinformasikan. Saya berpikir bagaimana perintah ini secara cepat langsung tersampaikan kepada mereka. Udah 28.300 yang udah operasional. Nah, mekanisme ini, mekanisme apa yang harus saya lakukan sehingga perintah arahan itu bisa cepat dilaksanakan. Oke, tadi fokus operasionalnya gimana Pak? Ya. Pastikan ini kan sudah setahun berjalan ya Pak, pasti Ya. ada perubahan dan pengembangan aturan juga, seperti apa Pak? Ya, jadi setiap kali ada hal-hal yang baru, nah hal baru ini harus saya sampaikan secara cepat dan saya yakin harus dipahami oleh mereka. Seperti tadi, bagaimana saya melibatkan masyarakat untuk mengontrol. Sekarang kan masyarakat itu terlibat langsung kepada media sosial ya. Maka kemudian saya berpikir apa yang dilakukan oleh SPPG itu harus diketahui oleh masyarakat. Yang paling mudah adalah upload ke dalam media sosial. Apa yang diupload? Yang diupload adalah satu, menunya apa.
Yang kedua, kandungan gizinya berapa. Yang ketiga, harga per itemnya berapa. Ini yang saya pikirkan harus diketahui oleh masyarakat. Simple saja. Setiap hari buat itu gambar, harga dan kandungan gizi, upload ke dalam media sosial. Ya, just sesimpel itu. Maka masyarakat akan tahu. Kalau ternyata apa yang dibuat itu bohong, pasti masyarakat akan langsung bereaksi kan, enggak kok. Ya, menunya bukan ini. Nah, ini nggak sesuai. Nah, itu satu yang pertama. Nah, itu adalah operasional. Saya mengoperasionalkan itu, ya, harus menggerakkan itu, gitu. Nah, kemudian yang kedua, saya berpikir juga seringkali kejadian menonjol, apakah itu sakit perut, muntah dan lain-lain, ini terjadi karena ada pelanggaran SOP. Nah, pelanggaran SOP ini misalkan karena terlalu cepat memasak dan lain-lain, maka kemudian saya berpikir ini harus ada alat yang mengontrol kapan dia mulai bekerja, mendatakan. Sekarang kan ada teknologi informasi kan, saya mulai berpikir, oh ya ini harus ada. Maka kemudian disusunlah bahwa ketika dia mulai klik, tercatat jam berapa mulai beroperasi. Memasak, klik jam berapa. Di situ akan terlihat langkah-langkah, ya, jam berapa mulai operasi, jam berapa pemorsian, jam berapa distribusi. Maka itu kemudian saya sebut point of production. Digital itu pencatatannya, digital, Pak? Digital. Jadi bukan tab absen karyawan ya, Pak, tapi proses semua itu ada catatan jamnya ya, Pak, ya? Iya, ya kami membuat itu sehingga ketika terjadi sesuatu, ya, rencananya, ya, tujuannya adalah ketika terjadi sesuatu, investigasi kita bisa melihat jam berapa dia masak. Jam berapa dia masak, jam berapa dia pemorsian, jam berapa dia distribusi gitu. Oke, tentunya itu belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, Pak, karena 1 tahun sudah berjalan ini ya, Pak, ya. Oke. Nah, ini juga yang pasti menarik adalah terkait dengan SPPG ya, Pak. Sekarang perkembangannya sangat masif untuk memenuhi target ya, Pak, ya. Kemudian bagaimana terkait dengan penentuan SPPG ini, Pak? Penentuan SPPG. Iya. Ya. Penentuan SPPG gitu. Saya sejarah dulu dong lihatnya ya. Awal tahun 2024 itu pemerintah mentargetkan ada 5.000 dapur. 5.000 dapur. Waktu itu belum jelas pendistribusiannya seperti apa. Ya. Apakah 5.000 dapur itu dibagi habis 38? 5.000 dibagi 38 berarti setiap provinsi jumlahnya sama gitu kan. Menurut saya itu enggak seperti itu, saya berpikir waktu itu. Sudah kalau gitu, apa sih yang menjadi dasar pembagian sehingga pembagian itu adil? Nah, maka kemudian saya mencari data, berapa sih jumlah peserta didik waktu itu ya, peserta didik di setiap provinsi. Dapatlah saya Dapodik. Oh sekian puluh juta. Saya lihat Jawa Barat itu berapa persen? Oh Jawa Barat itu ternyata sekian persen. Dengan 14 juta peserta didik itu adalah berapa persennya dari 60 juta. Maka 5.000 pun kemudian untuk Jawa Barat adalah sekian persen dari 5.000 itu. Aceh sekian persen. Nah dari situlah pertama kalinya. Loh, kalau gitu kabupaten kotanya bagaimana? Saya lihat lagi. Dari 14 juta itu Bandung ada berapa persen? Maka dari 5.000 itu Jawa Barat dapat sekian titik, Bandung dapat berapa titik dari sekian persen itu. Nah, jadi pola-pola seperti itu yang dipikirkan dari awal. Saya senang saja berpikir seperti ini karena memang selama 10 tahun di Polri saya banyak mengembangkan sistem. Kalau mungkin Pak Tito, Pak Kapolri Tito ya, Karnavian dengan program promoter, ya, kemudian ada manajemen penyidikan, ada Satgas Nusantara dan lain itu ya, saya mengembangkan sistem itu. Jadi ketika saya bergabung di BGN, ini yang harus saya lakukan. Sama itu, copy paste. Kenapa? Waktu saya mengembangkan sistem manajemen penyidikan, jumlah penyidik se-Indonesia waktu itu 43.000 orang. 43.000 orang.
Nah, saya berpikir dapur ini nanti akan ada 30.000 SPPG. Sudah, berarti sistemnya dikembangkan seperti ini, sistem sosialisasi kepada mereka seperti ini, kontrolnya seperti ini, sama. Itu yang saya lakukan. Oke. Gitu. Pak Sony, boleh mundur sebentar ya Pak ya. Waktu itu bagaimana proses akhirnya masuk ke MBG? Ada seperti apa? Apakah karena kebijakan-kebijakan Bapak dan program-program Pak Sony waktu di Polri, atau seperti apa Pak akhirnya bergabung dengan MBG Pak? Enggak. Saya dikenalkan oleh kawan saya kepada kepala BGN. Pak Dadan. Ya, ya karena memang waktu itu teman saya ini Pak Komjen Gatotri, ya karena jadi Sestama Lemhanas, ditugaskan oleh Irwasum pada waktu itu untuk ikut membantu persiapan BGN. Oke. Nah, saya diajak, ayo ikut gabung. Kenapa? Ini program baru. Oke. Oh, saya tertantang, kalau program baru saya seneng gitu kan. Ikut dari awal merancang. Nah, ketemu dengan Pak Dadan. Nah, dari situ. Dari hari pertama, besok udah mulai gabung. Ya, dari hari pertama ya saya buka laptop, saya mulai berpikir. Iya. Berapa penerima manfaat? Siapa penerima manfaat? Ya, mohon maaf. Dari awal saya sudah berpikir ketika program ini berjalan, yang akan ditanya oleh Presiden adalah berapa jumlah dapur, berapa jumlah penerima manfaat, dan dampak-dampak lainnya. Oh, kalau gitu saya harus siapkan penerima manfaatnya. Waktu itu ada namanya Kolonel Doni ya, sudah mulai mengumpulkan data dari para babinsa. Jadi babinsa se-Indonesia dikasih tugas, kemudian ya mengumpulkan data-data SD berapa, ibu hamil, ibu menyusui kan. Udah akhirnya saya mulai bergabung dengan Pak Doni. Cuma saya sampaikan waktu itu, Don, ini nggak mungkin, ini kan manual. Kita harus mencari data, sumber data yang lebih valid. Dapatlah saya data Dapodik, data pokok pendidikan. Kemudian saya gali lagi, kalau pesantren di mana ya? Saya searching, oh dapatlah namanya EMIS, Kemenag. Gitu. Termasuk balita ibu hamil. Digabungkanlah data 2024 itu. Di Excel, mulai setiap hari saya bekerja dengan Excel, setiap hari. Tidak ada hari terlewat tanpa saya membuka data itu. Nah, ketika sudah mulai di Excel, pembagian tiap daerah udah mulai, saya mulai berpikir lagi, aduh, ini nggak bener nih kalau begini kerjanya ya. Ini harus sudah mulai program kecil-kecilan. Saya mulai hubungi programmer yang dulu bekerja dengan saya. Ya, ada dosen dari Bandung. Ya, murah meriah lah. Dosen, tolong kerjakan seperti ini. Kasih setiap minggu cuma 700.000 rupiah. Pakai uang pribadi. Oh, nggak ada anggaran. Dapat. Oke, dari situlah kita mulai mendatakan SPPG seluruh Indonesia. Waktu itu baru ada 100 SPPG. 100 SPPG yang direncanakan, yang dibangun di atas lahan-lahan Kodim. Mulai kita datakan seperti itu. Semakin lama semakin banyak. Termasuk pendaftaran. Pendaftaran itu nggak seperti sekarang lewat portal. Awal gimana tuh Pak? Cara rekrutnya? Ya, waktu itu kan begini, saya masih teringat. Sudah bulan Oktober ya. Saya sampaikan ke Pak Dadan, Pak, ini kan operasional mulai Januari ini. Program MBG ini. Ini udah bulan Oktober, Pak. Tinggal 2 bulan lagi. Kita belum melakukan pergerakan apa-apa. Yang mau mendukung program ini siapa? Yang kalaupun ada pembangunan dapur siapa? Jadi gimana? Izin Pak, saran kita rapat. Rapatlah di ruangan. Lalu kita bagi tugas deh. Saya waktu itu langsung tulis di whiteboard. Nah, di Aceh siapa? Wah, dia bilang, saya Pak, karena saya pernah tugas di Aceh. Sumatera Utara, wah Sumatera Utara itu Jimmy Ginting, wah gitu. Kemudian semua langsung, Pak. Ludik Pusung di mana? Di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan terus semua se-Indonesia tiap provinsi dapat tugas. Dapat diisi orang yang waktu itu sudah ada. Tapi kan waktu itu personil BGN juga baru 2 orang. Pak Dadan dan Pak Ludik Pusung yang resminya. Yang lain itu cuma relawan-relawan saja. Saya setiap hari di Bareskrim, kalau siang saya ke BGN bergabung. Begitu. Ya. Nah, setelah itu dapatlah tugas. Terus ini tugasnya apa? Tugasnya mencari calon mitra. Oh, jadi calon mitra siapa? Calon mitra yang pertama, mitra ini harus mendukung program MBG. Berarti kan kita harus kasih tahu tuh,
Ditelepon, ini ada program ini. Program ini bagi-bagi makanan kepada siapa? Kepada peserta didik, kepada balita, ibu hamil, ibu menyusui gitu kan. Oke. Nah, terus gimana? Ya modalnya harus bangun dapur. Kamu punya uang nggak gitu kan? Nah, terus yang dihubungi siapa? Nggak mungkin dong orang yang tidak kenal kita hubungi. Yang dihubungi adalah orang yang dikenal. Orang yang dikenal siapa? Dia yang punya modal. Kalau nggak ada orang gimana? Termasuk saudara, termasuk anak sendiri. Kita suruh kamu bangun. Ya, nah, jadi seperti itu. Maka kemudian alhamdulillah dengan pola seperti itu, bulan Januari 190 dapur terbangun. Gitu. 190 dapur terbangun dengan cara seperti itu. Memanfaatkan kedekatan dulu di awal ya Pak. Nggak ada nonsen dibilang bahwa semuanya itu kemudian tidak ada keterkaitan. Semua, saya berani jamin 190 itu semuanya ada keterkaitan terkenal. Karena memang harus seperti itu. Termasuk Bapak mengerahkan keluarga juga Pak? Kawan-kawan pengusaha yang saya kenal, termasuk saudara, kemudian ada anak juga saya suruh pegang dapur SPPG juga ya Pak ya. Wah, konflik of interest. Kalau dilihat dari sekarang, konflik of interest. Tapi dilihat pada waktu itu, memang kita cari. Memang kita cari. Akhirnya karena tadi dibilang kalau misalnya di awal karena kebutuhan ya Pak ya, makanya terdekat keluarga. Nah sekarang setelah perkembangan banyak juga masyarakat yang akhirnya apply untuk mendaftar dapur SPPG. Apakah ada perkembangan peraturan juga Pak? Kayak satu orang jadi boleh megang berapa dapur? Pada waktu itu peraturan belum dibuat. Masih relawan aja bisa dibilang. Pertanyaannya, kenapa peraturan yang dibuat? Maka pertanyaan saya adalah siapa yang membuat peraturannya? Personil belum ada, ya, staf belum ada, personil belum ada. Gitu ya. Nah kemudian peraturan itu mulai muncul setelah kami dapat dukungan dari kementerian, ada yang bergabung, ada departemen apa bergabung, yang ada ahli di dalam perencanaan mulai bergabung, mulailah kemudian disusun kedeputian Sistakol dengan orang yang ahli merancang peraturan. Mulailah kemudian dibuat juknis untuk semakin teratur kegiatan itu. Oke, jadi sekarang udah mulai ditaitin lagi ya Pak ya soal SPPG karena dan ini ada isu. Juknis pun kan berkembang terus. Iya. Ya, juknis berkembang terus. Oke, karena ini juga mungkin Bapak bisa klarifikasi juga ya Pak ya, karena ada isu terbaru terkait Bapak diduga terlibat jual beli SPPG itu bagaimana Pak? Ya alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi ketika tuduhan itu kepada saya ya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Saya selama ini kan diam. Selama ini diam karena itu tadi. Pimpinan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi ketua tim verifikasi dengan target tercapai 5.000 dapur. Oke Pak, saya kerjakan ini. Saya seperti itu. Bapak beri kepercayaan kepada saya kerjakan, saya tuntaskan. Loh, saya kan ketua tim verifikasi akhirnya. Orang-orang tahu, masyarakat tahu, verifikasi siapa sih? Pak Sony. Verifikasi siapa? Pak Sony. Verifikasi siapa? Pak Sony. Ya. Dan saya sudah mulai mendengar itu. Di sini menjual titik harganya sekian ratus juta. Ya. Oke, Pak Sony. Ya sudah. Ada begini enggak? Enggak lah, saya bilang. Enggak. Kenapa? Lah kan saya sehari-hari. Saya bekerja dari jam 9 pagi kadang-kadang sampai jam 1 malam. Verifikasi itu. Dengan tim. Ya, oke. Jadi ketika ada isu-isu seperti itu, udah saya anggap angin lalu. Biarkan saja. Nah, mulai banyak tuh. Sudah banyak yang kirim-kirim. Saya punya ini berapa bukti. Ada bukti percakapan, bukan percakapan tentang isinya saya, percakapan bagaimana mereka bertransaksi. Ada bukti transfer. Cuma saya pikirkan ini nggak akan saya proses dulu. Kenapa? Saya fokus kepada pencapaian target. Nah sekarang alhamdulillah, ketika kemudian hasil verifikasi sudah mencapai kemarin terakhir 29.600 ya, dan operasional 28.300, saya pikir saya sudah agak tenang nih bekerja, ya. Target alhamdulillah sudah mau mulai tercapai. Oke. Itu, sudah waktunya saya
mengusut siapa sih mereka yang bermain di lapangan. Caranya bagaimana? Ya saya koordinasi dengan Polda, dengan Polres gitu ya. Dengan Polda, dengan Polres. Alhamdulillah di Jawa Barat sudah muncul 4 tersangka. Di belakangnya siapa? Ya kalau saya penyidik, mungkin saya ingin tahu latar belakangnya betul ada nggak sih di belakang itu. Kemudian kemarin saya ke Batam, ya Polresta Barelang, mulai muncul. Nah, kemudian ke Mataram kemarin ada juga. Bahkan kemarin ada satu yayasan, korban-korbannya datang ke ruangan saya, satu yayasan. Ternyata korbannya itu ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Lampung. Waduh, saya bilang laporkan. Nah, ini yang merusak seperti ini, gitu kan? Ya, jadi kalau misalkan perkara nama saya digunakan oleh mereka, ya saya kembalikan kepada Allah, nggak apa-apa. Oke. Gitu. Cuma alhamdulillah, lillahi ta'ala, saya berani berbicara seperti ini. Makanya kan saya bilang, demi Allah saya tidak pernah menjual titik. Kadang-kadang gini, saya bilang sini, tolong bawa Al-Quran 30 simpen di atas kepala saya berani bersumpah. Nah, ibaratnya kalau seperti itu kan. Karena apa? Ya saya bilang, lalu kenapa kamu diam aja? Lah terus apa setiap hari saya harus datang ke lokasi itu membuat laporan? Kan pekerjaan saya verifikasi. Nah, kalau sekarang kan sudah waktunya saya turun gunung kan gitu. Dan alhamdulillah kan tersangka sudah mulai bermunculan gitu. Dan karena ada background sebagai dari Polri juga, jadi lebih enak koordinasi untuk pengawasan yang bandel terkait dengan jual beli SPPG ini, saya Pak. koordinasi dengan mereka dengan Polda, Polres baik gitu ya. Gitu. Oke. Masuk. Kan yang rame-rame tuh Dadan dan Sony itu apa namanya? Biangnya korupsi di BGN gitu kan. Saya bilang, "Apa? Korupsi yang mana? Sepeda motor? Adukan ke KPK siapa itu pelaku-pelaku di balik sepeda motor." Nah gitu. Ada nggak? 1000%. 1000% saya nggak ada gitu kan. Artinya kan begini ya. Artinya ketika kita tidak melakukan, nggak ada hal yang ditakutkan gitu kan. Masalah laptop, masalah apa, enggak. Semua proses pengadaan di BGN itu melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, dan itu dilakukan oleh PPK. Apabila terjadi penyimpangan di dalamnya, itu sudah ranah aparat penegak hukum, kan seperti itu. Termasuk, jadi BGN tidak menghalangi kemudian apakah tentang kasus laptop, kasus kos kaki, sepeda motor dan lain-lain, nggak ada masalah gitu kan. Termasuk saya sendiri nggak ada masalah, silakan diusut gitu kan, apabila memang ada penyimpangan tindak pidananya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau saya sih fokus kepada tugas saya apa gitu. Oke, baik. Pak, ini kan Bapak kan bidang operasional dan tadi verifikasinya banyak ya Pak. Boleh nggak sih Pak dibocorin gitu ya Pak ya? Pasti pas lagi memverifikasi terkait dengan SPPG, pengajuan untuk membuka dapur, itu hal-hal yang diajukan yang masih menjadi banyak masalah atau banyak yang checklistnya kurang, itu di bagian mana ya Pak? Pas lagi mereka ngajuin buat dapur tuh Pak. Gini, proses verifikasi itu begini. Yang pertama, ini setelah online ya. Kalau sebelum online itu dimulai pada bulan aplikasi online proses pendaftaran itu dimulai mulai digunakan bulan Mei lah, akhir Mei tahun 2025. Kalau gitu yang Desember ya, Desember, Januari, Februari, Maret, April dan Mei awal gimana? Enggak, manual. Manual. Siapa yang melakukan? Saya. Terus siapa lagi? Berapa tim Pak? Sendirian. Wow. Lo sendirian? Enggak percaya. Jadi makanya saya bilang, saya itu duduk. Nanti misalkan datang, kan kembali lagi kan hasil pencarian ya, hasil pencarian rekan-rekan. Misalkan datang nih, ada temennya Pak Pusung, misalkan, ini saya mau bikin dapur ke Sony. Datang ke saya, oke Pak, di mana? Oke. Datang temennya Pak Jimmy Ginting dari Medan, biasanya kan kelompok-kelompok dari Medan, dari Lampung gitu. Itu ke Sony. Gitu. Semua yang datang
itu larinya ke Sony. Kenapa? Ya memang tidak ada lagi. Ya memang cuma saya sendirian. Loh, kenapa kok kamu kerja sendirian? Ya memang nggak ada. Memang tidak ada orang pada waktu itu, tidak ada orang, semua sibuk. Yang pertama ada yang bidang perencanaan. Ada yang mulai penyusunan personil. Jadi masing-masing fokus. Nah, kebetulan saya punya passion dan saya senang di dalam mengembangkan sistem, membangun data, ya saya fokus di situ. Dan saya enjoy, bagi saya kerja dari pagi dari jam 9 sampai jam 2 malam, kalau kadang-kadang jam setengah 1 baru pulang. Enjoy aja, nggak apa-apa, tapi ada kepuasan. Oh ya, pekerjaan saya sudah sampai sini. Jadi seperti itu. Ya. Okay. Nggak ada anggarannya loh. Nggak ada anggaran. Jadi ya itu tadi, programmer pun saya panggil menggunakan, ya udahlah saya kasih 700.000. Anggaran untuk pembangunan sistem itu di BGN dimulainya bulan Oktober tahun 2025. Jadi kalau gitu yang dari Januari sampai dengan September 2025 apa? Ya itu sistem yang dibangun secara manual itu dengan dengan menggunakan uang pribadi. Dan menggunakan Excel di laptop Bapak. Excel kemudian dikembangkan menjadi sistem sederhana. Oke. Tapi meskipun sistem itu sederhana, alhamdulillah sudah bisa diakses oleh BPKP, oleh Bappenas, oleh Kementerian Keuangan, oleh KSP juga, Kantor Staf Presiden, menggunakan sistem yang saya bangun itu. Ya, kadang-kadang kan orang, ayo integrasi data. Saya kata nggak bisa, kalau integrasi data lama prosesnya karena ada biaya lagi. Jadi gimana? Udahlah, saya kasih username password aja. Sudah, saya kasih username password 5 menit udah selesai. Gitu. Oke, kemudian penerapan digital untuk transparansi MBG gimana, Pak? Ya. Yang kemarin diluncurkan terakhir itu review MBG dengan pemikiran bahwa begini. Setiap kejadian menonjol memang perlu investigasi. Ya. Kalau saya bandingkan di kepolisian gitu ya, ada kasus pencurian, ada kasus pembunuhan, investigasi. Ramai kasus perampokan, begitu ada kasus perampokan kan datang ke TKP, investigasi. Tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana melakukan pencegahan supaya tidak ada perampokan. Sama dengan kejadian menonjol sakit perut dan lain-lain, investigasi perlu dilakukan untuk kita ketahui penyebabnya apa. Apakah pelanggaran SOPK atau bahan bakunya yang tidak benar. Tetapi jauh lebih penting adalah pencegahan. Maka kemudian pencegahan itu saya rancang dengan melibatkan masyarakat untuk memberikan kontrol. Nah, program MBG ini para penerima manfaatnya berada pada kelompok-kelompok. Misalkan kelompok peserta didik itu ada di sekolah. Maka di sekolah ada PIC. Ketika MBG ini datang, siapa sih yang mengurusinya? Nah, biasanya bergantung kepada jumlahnya. Kalau jumlahnya 1.000 siswa, maka dia PIC-nya 3. Apabila jumlahnya hanya 500 siswa, PIC-nya 2. Nah, PIC ini yang saya libatkan untuk memberikan kontrol. Sehingga ketika MBG datang, diterima oleh PIC, dicek dulu, tepat waktu enggak nih. Yang kedua, dicium. Oh, wajar. Kalau misalkan, kok bau busuk? Nah, itu langsung diisi. Bau busuk nih, gitu kan. 4 parameter itu. Nah, diharapkan dengan adanya kontrol dari ratusan ribu PIC, karena kan 63 juta itu melibatkan ratusan ribu PIC. Nah, diharapkan dengan adanya data-data masuk, ini akan menjadi awareness bagi mitra, bagi KSPPG, bagi pengawas gizi. Dia akan tertanam, terpikir, akan masuk ke dalam alam pikirannya, apa yang akan kita bagikan itu akan dicek, akan dinilai oleh para penerima manfaat PIC itu tepat waktu atau enggak. Yang kedua, wajar enggak aromanya. Yang ketiga, wajar enggak rasanya. Dan yang keempat adalah bervariasi enggak makanannya. Jangan kemarin telur, hari ini telur, besok telur lagi gitu kan. Nah, mereka akan ingat itu sehingga akhirnya mereka akan menjaga supaya nilainya tidak bagus, supaya nilainya tidak jelek. Nah, inilah diharapkan ketika awareness itu tertanam di dalam diri mereka,
maka outcome-nya adalah tidak ada lagi kejadian menonjol, tidak ada lagi anak sakit perut karena makanannya basi dan lain-lain. Nah, itu yang diharapkan. Gitu. Saya sempat ditanya, kenapa kok simple banget? Cuma 4 parameternya. Berdasarkan pengalaman saya, apabila aplikasi ini massal digunakan oleh orang ratusan ribu PIC, begitu awal pengenalan sebuah sistem sudah ribet, orang nggak mau pakai. Jadi sengaja dibuat simple dulu, cuma 4 parameter gitu kan. Kalau nanti dia sudah oke setiap hari, ada apa lagi perlu tambahan parameter, tambah lagi. Jadi tidak, ini berdasarkan pengalaman ya. Pengalaman saya berapa 10 tahun lebih saya mengelola sistem. Contoh waktu saya mengembangkan manajemen penyidikan itu, yang saya tahu kan 43.000 penyidik tuh. Ketika sistem dibuat pertama kali sudah susah, penyidik nggak akan mau pakai. Jadi gimana? Step by step. Yang mudah dulu. Nanti kemudian ditambah lagi sama dengan sistem manajemen operasionalnya di BGN. Sama juga dengan review MBG, sama juga dengan point of production. Sekali saya rancang itu semuanya simple dulu. Baru kemudian setelah jalan tambah satu lagi. Setelah jalan tambah satu lagi dan user friendly. Gitu. Oke, jadi itu enak juga ya Pak untuk lihat penilaian dapur ya seperti apa dari PIC itu ya Pak ya. Oke. Dan akan menjadi KPI nanti. KPI bagi dapur, KPI bagi SPPG, KPI juga bagi mitra. Ini dapurnya bagus nggak sih nilainya gitu kan? Gitu. Dan ini ada kaitannya dengan grading. Nah, apa tuh Pak? Perlu saya informasikan. Ini kan sekarang rame 6 juta per hari gitu kan, yang ribut itu kan. Itu sementara. Kedepannya nanti akan disesuaikan dengan berapa sih hasil appraisal. 6 juta itu flat semua diberikan. Sekarang makanya saya bilang, ketika menilai MBG jangan lihat dari kacamata sekarang. Kacamata awalnya seperti apa. Sekarang kan orang sudah mulai bertanya, kenapa sih nggak dilakukan penilaian dulu berapa investasinya baru kemudian kita tentukan berapa? Saya akan ngomong, hey, kalau dari awal orang mendaftar langsung dinilai dulu berapa nilainya investasi, pertanyaan saya, siapa yang menilai? Kita belum punya, gitu ya. Jadi gimana? Dan 6 juta per hari itu, ya, itu adalah upaya kita secara cepat bagaimana investasi dikembalikan. Misalkan 2 miliar. Dengan 6 juta per hari, jadinya butuh berapa bulan dikembalikan kepada mitra. Setelah itu, barulah kemudian grading. Dilakukan penilaian. Oh, ini investasinya 2 miliar. Kalau begitu, insentifnya berapa? Nah, itu yang menghitung adalah ahli-ahli keuangan. Bukan kami. Tapi kami sekarang menyiapkan dulu dari awal. Gitu. Diratakan dulu semua. Dan kalau misalkan dari awal nih, insentifnya tidak menarik. Sekali lagi, dari awal kalau tidak ada insentif, ada nggak orang yang tertarik dengan program MBG? Banyak orang yang tertarik karena ada insentif. Ketika tidak ada insentif, tidak ada orang yang tertarik dengan program MBG. Nah sekarang makanya insentif itu menarik dulu, dan insentif itu tidak berlaku selamanya itu, ya, tidak berlaku selamanya. Jadi kita menghitung. Kalau di kredit itu namanya tenor lah. Berapa bulan ini? Bisa jadi 2 tahun. 2 tahun 6 juta per hari. Berarti 10 hari 20 hari 140 juta. 10 bulan 1,4 miliar. Kita hitung. Oke, sudah break even point mitra tersebut pada bulan kesekian. Oh, berarti ini ada kelebihan. Yaitu nanti akan dihitung pada saat appraisal. Oleh siapa? Oleh ahli keuangan. Ahli keuangan lah yang ahlinya dalam menghitung, menentukan nanti berapa insentifnya. Gitu. Oke. Jadi jangan berpikiran 6 juta terus-menerus. Wah. Nah, ini orang kadang-kadang terlalu buru-buru. Wah, itu kerugian negara. Belum kerugian negara. Kita masih baru dalam tahapan ini. Mungkin awal 2027 ketika grading sudah dimulai, insentif besaran insentif yang ditentukan berdasarkan hasil appraisal kalau memang sudah selesai sudah diterapkan. Oke. Sudah diterapkan. Kemudian bagaimana Bapak menanggapi
dana MBG yang sangat besar ini Ya. akhirnya harus memangkas dana lain yang juga sekarang menjadi sorotan masyarakat, seperti apa Pak? Oh, saya hanya fokus kepada anggaran MBG tahun ini 268 triliun. Itu yang kemudian saya harus pimpin operasionalisasinya. Nah, saya tidak mau ikut terjebak ke dalam pembicaraan ini dari mana, dipotong dari mana, karena itu bukan ranah saya. Oke. Gitu. Yang penting Bapak bisa memastikan kalau Iya, realisasinya ini anggarannya dilakukan perbaikan. sekian, perencananya begini, operasional, itulah yang kemudian menjadi fokus saya. Apakah ini ada perdebatan, ini sumbernya dari mana, saya serahkan kepada memang yang tugasnya seperti itu. Oke, baik. Kemudian apakah ada pengembangan digital terbaru setelah review MBG yang sudah diluncurkan, Pak? Kemudian terkait dengan Ya. ada program baru apa yang bisa dibagikan ke Tribuners juga, mungkin dengan kerjasama dengan Perum Peruri juga ya, Pak, ya, terkait dengan Ya. transparan MBG seperti apa, Ya. Pak? Nah, jadi gini, Peruri itu telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi yang high security, baik untuk produk fisik maupun digital. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2019 yang secara eksplisit memberikan mandat kepada Peruri untuk bergerak di bidang penyedia solusi digital. Iya. Maka kemudian awalnya kita yang di BGN berpikir ini harus secure ini. Jadi siapa yang yakin gitu kan? Yang sudah jelas Peruri saja. Maka kemudian pemerintah menugaskan Perum Peruri untuk menyelenggarakan aplikasi SPBE. Ya, prioritas sesuai dengan Perpres 82 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Nah, maka kemudian ketika BGN membangun sistem, wah ini kan SPBE, jadi gimana? Ya sudah, Peruri saja. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi lebih enak ya Pak ya, Ya. kerjasama karena udah ada penugasan dari peraturannya Ya. juga ya Pak. Ya. Baik, Pak Sony terima kasih banyak obrolannya. Ini banyak juga kita tahu bocoran-bocoran terkini terkait dengan peraturan di dalam BGN ya Pak ya untuk Ya. realisasi dari MBG. Ditunggu update-update selanjutnya. Semoga program MBG ini sesuai dengan tujuan awal ya Pak ya, Ya. terkait dengan masa-masa keemasan pertumbuhan gizi anak-anak mulai dari ibu hamil, Ya. kemudian balita, ibu menyusui, semua realisasinya tercapai ya Pak ya, insya Allah ya Amin, Pak ya, amin. Perlu banyak ngobrol-ngobrol. Iya dong Pak, dibagiin terus update-nya ya Pak ya. Iya. Oke. Jadi. Ya itu dia Tribuners perbincangan kita terkait dengan update terbaru perihal dengan program MBG dan terkait dengan berita MBG lainnya tentunya dapat Anda kulik-kulik di website kita Tribunnews maupun di YouTube tribunnews.com. Kalau begitu saya Via Tiokoni Billy pamit undur diri, sampai jumpa.